Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hafidah Fauzia dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi tentang film A Taxi Driver. Film ini menceritakan seorang reporter yang berjuang untuk mendapatkan berita yang asli dari sebuah daerah yang berada di Korea Selatan. Pada saat itu terjadi peperangan besar. Cerita A Taxi Driver ini diambil dari kisah nyata di daerah Gwangju, Korea Selatan, di mana terjadi pemberontakan antara mahasiswa dengan masyarakat yang disebabkan karena melawan sistem pemerintahan yang ada pada saat itu. Dan di dalam film ini juga menceritakan kisah seorang reporter yang bernama Peter. Ia berasal dari luar daerah Korea Selatan yang berusaha bertaruh nyawa untuk meliput berita sebenarnya yang terjadi di daerah Gwangju. Karena menurutnya informasi yang didapatkan sangat minim, sehingga ia memutuskan untuk berangkat langsung dan meliput berita di Gwangju. Dan ia juga rela mengganti profesinya sebagai pendeta karena pada saat itu Korea Selatan membatasi orang-orang asing untuk masuk ke dalamnya. Dan perjuangan Peter pada saat itu dibantu oleh seorang sopir taksi yang bernama Pak Kim dan juga salah satu seorang mahasiswa yang berada di tempat kejadian atau di Gwangju. Dari sudut pandang sopir taksi. Sopir taksi itu bernama Pak Kim. Pak Kim merupakan salah satu seorang sopir taksi yang berada di Korea Selatan yang tinggal di rumah sewa kecil bersama putrinya. Pak Kim ini mempunyai hutang 100.000 won, dan karena hutangnya itu Pak Kim rela melakukan apapun demi mendapatkan uang 100.000 won. Sehingga Pak Kim memutuskan untuk membantu reporter itu karena reporter itu berjanji akan membayar 100.000 won. Saat itu Pak Kim membantu Peter dan mengantarkan ke Gwangju. Akan tetapi di tengah perjalanan banyak sekali kendalanya, seperti ketika akan memasuki kawasan Gwangju, pintu masuk kawasan Gwangju ini sudah ditutup, sehingga Pak Kim memutuskan untuk mencari jalan yang lain. Ketika Pak Kim sudah sampai di jalan kedua ini, ternyata jalan ini juga sudah ditutup. Akan tetapi Pak Kim dan Peter ini beralasan. Peter ini mengaku bahwa ia adalah seorang pengusaha, sehingga mereka diperbolehkan untuk masuk. Setelah sesampainya di Gwangju, Pak Kim menemani Peter untuk meliput berita yang terjadi sebenarnya di sana. Peter ini terus meliput berita dan harus menyembunyikan kameranya karena jika ketahuan oleh tentara yang berada di Gwangju, maka Peter ini akan ditangkap. Karena pada saat itu tidak boleh ada reporter dari luar untuk meliput berita kejadian di sana. Nah, pada saat sesampainya di Gwangju, mereka bertemu oleh salah satu mahasiswa yang dianggap mahir, sehingga Pak Kim memutuskan untuk mengajak mahasiswa itu untuk bergabung membantu Peter ini untuk meliput berita yang terjadi di Gwangju. Sehingga mahasiswa ini mengikuti Peter dan juga Pak Kim. Suatu pagi, Pak Kim sudah sangat capek dan tidak mau lagi berhubungan dengan masalah-masalah ini, sehingga Pak Kim memutuskan untuk kembali ke Seoul. Setelah ia memutuskan untuk kembali, di tengah perjalanan ia berhenti di suatu tempat makan. Kemudian ia mendengar bahwa orang-orang di sana menceritakan berita yang terjadi di Gwangju ini tidak sesuai apa yang ia lihat, dan ia sangat merasa bersalah karena ia tidak bisa membawa berita yang sebenarnya. Sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Gwangju dan bertemu dengan reporter tadi, Peter, dan juga seorang mahasiswa itu tadi. Sesampainya di Gwangju, Pak Kim kembali ke salah satu rumah di mana tempat ia bersinggah ketika berada di Gwangju.
Sesampainya di sana, ternyata Peter dan seorang mahasiswa itu sudah tidak ada lagi di rumah itu, dan pemilik rumah itu berkata bahwa mereka sedang berada di rumah sakit. Kemudian Pak Kim menyusul ke sana, dan ternyata sesampainya di sana seorang mahasiswa itu tadi sudah meninggal karena ia juga bertaruh nyawa untuk membantu Peter itu tadi. Setelah itu mereka kembali lagi ke Seoul, dan berkat Peter dan juga Pak Kim dan seorang mahasiswa itu tadi, informasi yang benar dari kejadian di Gwangju itu dapat dipublikasikan dan banyak orang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini adalah sikap saling tolong-menolong Pak Kim, Peter, dan juga lainnya yang patut dicontoh. Sikap Peter ini sangat perlu dicontoh karena ia sangat bertekad kuat ingin memperjuangkan nilai kebenaran dengan mencari informasi berita yang benar dan sesuai kejadian walaupun banyak rintangannya dan nyawa yang menjadi taruhannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.